Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Kali ini, kelompok kami dengan saya sendiri Sandi, Nuli, Ani akan mempresentasikan mengenai kesusastraan zaman modern. Dan untuk materi yang akan kami bahas kali ini yaitu garis besar kesusastraan zaman modern, periode awal, novel dan kritik, dan terakhir periode zaman pencerahan dan aliran realisme. Ciri-ciri utama dari kesusastraan modern adalah dengan adanya restorasi Meiji yang menjadi langkah awal bagi Jepang untuk menuju ke zaman modern. Jepang menyadari akibat politik isolasi yang berlangsung lama sehingga memasukkan kebudayaan barat yang tergesa-gesa. Begitu juga dengan bidang kesusastraan banyak menerima pengaruh dan dorongan dari kebudayaan barat dan demikian berkembang dalam negara Jepang. Kesusastraan zaman modern mencerminkan manusia yang hidup dalam masyarakat modern yang cenderung mempunyai sifat borjuis yang menganut dalam paham liberal dan demokrasi. Manusia modern berusaha menghilangkan perbedaan status sosial yang terdapat dalam masyarakat feodal dan menyadari perlunya kebebasan, persamaan hak, dan humanisme sebagai dasar kehidupan modern. Kemudian, mereka menerima kemajuan ilmu pengetahuan yang lazim disebut sebagai ilmu pengetahuan abad ruang angkasa, sehingga masyarakat modern menjadikan pemikiran mereka dan perasaannya juga menjadi rumit dan beraneka ragam. Pada periode awal, masuknya kesusastraan barat dipelopori oleh golongan terpelajar atau perintis yang dimulai dengan kesusastraan terjemahan. Perkembangan aliran realisme yang pesat, begitu juga aliran romantisme dan naturalisme berasal dari pengaruh kesusastraan barat. Tetapi perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan perkembangan yang ada pada kesusastraan barat itu sendiri. Dan setelah Perang Dunia I, barulah dapat dikatakan perkembangannya hampir bersamaan. Dan pada periode akhir, sebagai akibat perubahan masyarakat setelah Perang Dunia I, timbullah suatu aliran yang disebut sosialisme. Oleh karena kesusastraan yang mengangkat cerita tentang pertentangan antara dua golongan kelas dalam masyarakat menjadi terkenal, maka kesusastraan proletar juga menjadi populer. Kesusastraan proletar runtuh akibat memperoleh tekanan selama peperangan dan aliran pembaharuan juga mati karena lemahnya semangat sastra. Tetapi setelah Perang Dunia II berakhir, ketiga aliran sastra seperti di atas, yaitu aliran proletar, aliran pembaharuan, dan aliran tradisional muncul kembali. Namun, dengan penampilan yang agak berbeda dengan sebelumnya, dengan nama yang berbeda pula, yaitu Minsusugi Bungaku, Sengoha Bungaku, yang mencari gaya kesusastraan baru dan aliran yang merupakan kelanjutan dari kesusastraan tradisional. Dan berikut adalah diagram perkembangan kesusastraan modern pada periode awal dan periode akhir. Ya, saya lanjut ya Minasang. Kemudian saya akan menjelaskan periode awal novel dan kritik sastra periode zaman pencerahan. Nah, pada zaman ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada kesusastraan tradisional, kesusastraan zaman pencerahan, kesusastraan terjemahan, dan novel politik. Nah, yang pertama itu tadi ada kesusastraan tradisional. Nah, di kesusastraan tradisional ini atau bisa disebut juga dengan kesusastraan peralihan dari zaman Edo. Di zaman ini ada 3 tokoh. Nah, ada tiga tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Kanagaki Robun, Takabatake Ransen, dan Somezaki Nobufusa. Di kesusastraan tradisional ini, meskipun telah memasuki zaman Meiji, tetapi kesusastraan baru tidak dapat dilahirkan. Masih harus mengikuti arus yang merupakan kelanjutan dari kesusastraan tradisional. Nah, kesusastraan seperti ini merupakan kesusastraan peralihan yang diisi oleh karya-karya pengarang. Seperti tadi yang pertama ada Kanagaki Robun, Takabatake Ransen, dan Somezaki Nobufusa. Nah, di antara para pengarang Gesaku itu merupakan sejenis novel pada zaman Edo
tersebut merupakan robun yang menunjukkan sikap yang mengikuti aliran pembaharuan. Nah, dalam buku Seiyo Dochu Hizakurige dan Aguranabe, robun itu menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat yang telah mengadakan pembaharuan sebagai bahan ceritanya. Kemudian yang kedua itu ada kesusastraan zaman pencerahan. Pada zaman pencerahan ini, atau yang bisa disebut juga zaman munculnya para cendekiawan yang membawa pemikiran baru dari luar negeri dan melancarkan Bunmei Kaika atau revolusi kebudayaan. Pada zaman pencerahan ini terbagi menjadi dua tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Fukuzawa Yukichi atau biasa disebut dengan Bapak Pendidikan, dan yang kedua ada Nishi Amane atau Bapak Ensiklopedia. Nah, pada zaman pencerahan ini para cendekiawan yang membawa pemikiran-pemikiran baru setelah pulang belajar dari luar negeri dalam waktu singkat, mereka itu memegang peranan penting dalam melancarkan jalannya Bunmei Kaika atau revolusi kebudayaan. Nah, tadi ada dua tokoh. Yang pertama ada Fukuzawa Yukichi dan Nishi Amane. Nah, Fukuzawa Yukichi itu sendiri adalah salah seorang anggota pendiri kelompok intelektual Meirokusha dan ketua pertama Tokyo Academy. Ide-idenya itu tentang pemerintah dan lembaga-lembaga sosial sangat mempengaruhi modernisasi Jepang pada zaman Meiji, dan ia dianggap sebagai salah seorang pendiri Jepang modern. Nah, sejak tahun 1984, lukisan potretnya menghiasi uang kertas pecahan yang tersebar di Jepang, yaitu uang kertas 10.000 yen. Nah, Fukuzawa Yukichi itu sendiri menerbitkan banyak sekali buku dan artikel. Di antaranya itu ada Gakumon no Susume atau dorongan untuk belajar pada tahun 1872 sampai 1876, dan Bunmeiron no Gairyaku atau garis besar teori peradaban pada tahun 1875. Nah, kalimat yang sangat menciri khaskan dalam buku Gakumon no Susume itu sendiri adalah, saya kutip ya, langit tidak menciptakan seseorang dengan harkat di atas atau di bawah orang lainnya. Nah, sebagian besar tulisannya juga diterbitkan oleh penerbit universitas atau surat kabar Jinjin Shimpo yang didirikannya pada tahun 1882. Kemudian prinsip utama dari Fukuzawa Yukichi itu sendiri merupakan dirangkum dalam satu kata, yakni kemerdekaan. Ia percaya bahwa kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan negara adalah landasan sesungguhnya bagi mereka masyarakat modern di Barat. Dalam mencapai kebebasan pribadi, Fukuzawa lebih mengutamakan metode ilmiah dan praktis dari Barat daripada studi tradisional Cina klasik. Dan semakin banyak orang-orang berpendidikan, maka kebebasan nasional makin tertanam dan kebajikan publik serta moralitas sosial meningkat dengan sendirinya. Ada Nishi Amane atau yang disebut dengan Bapak Ensiklopedia. Nah, Nishi Amane ini biasa dijuluki dengan seorang ensiklopedia karena ia mengerti berbagai ilmu pengetahuan yang datang dari luar dan memperkenalkannya di Jepang. Nah, Nishi Amane ini dianggap sebagai bapak filsafat barat di Jepang. Nishi adalah pengajur tak kenal lelah peradaban barat sebagai panutan bagi modernisasi Jepang dan menekankan perlunya berevolusi tanpa kehilangan karakter Jepang. Dia sendiri bertanggung jawab untuk menggunakan terminologi Cina klasik untuk menerjemahkan
dan mentransmisikan istilah-istilah umum yang digunakan dalam filsafat barat ke dalam dialek timur, dan banyak dari kata-kata filosofis ini sedang digunakan saat ini. Kemudian yang ketiga ada kesusastraan terjemahan. Kesusastraan terjemahan atau sastra terjemahan ini membuka pemikiran baru dalam sastranya, juga memperkenalkan aliran romantisme dan naturalisme. Nah, berbagai macam hasil karya barat diterjemahkan dan ditiru, sehingga memberikan dorongan dan semangat untuk melahirkan kesusastraan baru. Buku karya Robinson Crusoe diterjemahkan dalam bahasa Jepang dengan judul Robinson Zenden, dan diterbitkan pula Arabia Monogatari, yang merupakan ringkasan buku Arabia Night dalam bahasa Jepang. Buku berjudul Kisah Perjalanan Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari karya Jules Verne juga sebagai kisah perjalanan yang berdasarkan ilmu pengetahuan juga tidak ketinggalan. Niwa Junichiro menerjemahkan buku karya Layton dengan judul Karyu Sunwa yang mendapat sambutan baik sebagai hasil karya yang bermutu tinggi. Terjemahan sastra barat ini menyadarkan pengarang-pengarang kesusastraan Gesaku dari kelemahan tradisi lama dan mempercepat perkembangan tumbuhnya kesusastraan baru. Nah, di bidang teori kesusastraan, setelah Nishi Amane yang telah memperkenalkan cara berpikir baru dalam kesusastraan, munculnya Nakae Chomin dengan karya terjemahannya berjudul Uishi Bigaku. Isinya itu tidak saja memperkenalkan cara berpikir yang sistematis dalam kesusastraan, tetapi juga memperkenalkan aliran-aliran romantisme dan naturalisme. Selanjutnya, yang terakhir ada novel politik. Novel politik sendiri seiring dengan sastra terjemahan masuk ke Jepang, maka muncullah novel politik ini. Nah, novel politik itu merupakan novel yang memasukkan gagasan dan pendapat politik. Novel politik juga muncul akibat timbulnya gerakan yang menuntut hak dan kebebasan untuk membentuk masyarakat baru. Nah, bersamaan dengan timbulnya gerakan yang menuntut hak dan kebebasan yang mempunyai tujuan pembentukan masyarakat baru, berkembanglah novel politik, yakni novel yang memasukkan pendapat-pendapat dan gagasan politik. Pengarang-pengarang novel politik yang mewakili zaman ini antara lain ada Yano Ryukei dengan novelnya Keikoku Bidan, Tokai Sanshi dengan bukunya Kajing no Kigu, dan Suehiro Techo dengan bukunya Setsubai. Dengan masuknya iklan politik ke dalam kesusastraan, ditinjau dari segi nilai kesusastraan itu sendiri, mutunya memang rendah, tetapi dapat dikatakan berhasil dalam mencerminkan cita-cita zaman yang ingin membuat kesusastraan dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain. Tema utama yang dihubungkan dengan pembangunan negara bersamaan dengan sifat kejantanan dan kepahlawanan yang menonjol. Corak kesusastraan ini adalah kesusastraan metafisika yang berlawanan dengan kesusastraan modern yang biasanya cenderung bersifat erotis. Novel politik ini bersama-sama dengan kesusastraan terjemah memperkenalkan unsur-unsur baru ke dalam kesusastraan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang aliran realisme pada kesastraan zaman modern. Aliran realisme adalah aliran yang memiliki metode penggambaran bentuk fisik yang menceritakan potongan kehidupan dan representasi akurat dari kenyataan, berfokus pada tokoh orang biasa dan kesehariannya. Asal mulanya adalah kritik dan penolakan terhadap pemikiran Kanzen Shoku. Kebenaran akan dikalahkan oleh kejahatan. Argumentasi tersebut dicetuskan oleh Subochi no Soyo dalam bukunya Sosetsu no Shinzui. Menurutnya, novel harus menggambarkan kehidupan duniawi, perasaan dan gerak hati manusia.
harus memperlihatkan apa adanya. Sosetsu no Sorong, kesimpulan tentang teori novel yang dituliskan oleh Futaba Tenshimai, melengkapi dan memperbaiki teori yang telah ada dalam Sosetsu no Shinzui karya Soyo. Tujuan Futaba Ten menulis Sosetsu no Sorong adalah untuk mengkritik buku Tosei Sosei Kataji yang ditulis oleh Soyo, yang artinya cara berpikir pelajar zaman sekarang. Teori yang diungkapkan oleh Futaba Ten dalam buku itu mengambil dasar pemikiran dan kesastraan Rusia. Teorinya ini dipergunakan dalam novelnya berjudul Ukigumo. Genbun Ichi dalam Ukigumo adalah penyatuan bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam Ukigumo. Nah, tokoh utama yang digambarkan dalam Ukigumo adalah seorang cendekiawan baru yang telah menyadari ego modern dan menentang unsur-unsur feodal. Yang digambarkan seorang yang periang dan terbuka. Penderitaan yang dihadapinya juga dilukiskan dengan jelas dan hidup. Gaya bahasa yang dipergunakan Futaba Tenshimai dalam karya-karyanya berkembang dengan bebas dan merupakan kombinasi bahasa tulisan dan bahasa lisan. Selain itu, dia juga berjasa memajukan kesastraan modern karena ia membentuk tokoh-tokoh baru dan menyampaikan susunan kalimat yang menyegarkan. Seperti contoh kayak Yamado Bimyo juga mencoba menggunakan kombinasi bahasa lisan dan bahasa tulisan dalam bukunya berjudul Natsu Kodachi. Futaba Tenshimai dengan sekuat tenaga berusaha menggunakan bahasa lisan dalam bukunya berjudul Aibiki dan Meguriai yang diterjemahkan dan karya-karya seorang pengarang Rusia bernama Ivan Sergeyevich Turgenev. Dalam buku ini dapat dilihat kemahiran Futaba Ten. これで以上となります。どうもありがとうございました。